Nah, perkenalkan, nama saya Raju Hasudungan Simalango. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2 nih. Nah, hari ini saya akan coba mengajak kalian mengetahui nih yang namanya integral. Integral jenis apa yang akan kita pelajari? Yaitu adalah integral tentu yang dipelajari di kelas 11 Matematika Peminatan. Ada dua tipe yang akan saya coba mengajari, yaitu ada tipe Riemann dan yang kedua ada tipe fundamental calculus. Integral jumlah Riemann itu apa? Integral jumlah Riemann itu adalah integral yang biasanya digunakan untuk mencari luas daerah. Untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Bahkan dia juga bisa mencari yang namanya volume apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbunya. Bukan hanya itu, dia juga bisa menghitung panjang busur. Nah, sebelum kita masuk nih ke prakteknya, kita juga harus tahu secara teori sedikitnya, Riemann itu diambil dari kata apa? Riemann itu diambil dari yang namanya seorang matematikawan yang bernama George Friedrich Bernhard Riemann. Dia adalah seorang matematikawan yang menemukan ilmuwan seperti ini. Jadi ya, kita mempelajari apa yang dia temukan. Nah, kita masuk nih ke materi teorinya. Misalkan nih suatu fungsi fx memiliki bentuk kurva seperti gini. Nah, terus dari kurva ini kita disuruh tuh untuk mencari yang namanya luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx, dengan sumbu x. Ini sumbu x ya, yang dibatasi oleh kurva fx dengan sumbu x, misalkan pada rentang A sampai pada rentang B, begitu. Nah, untuk mencari luas daerah, kita bisa mencari pendekatannya dengan membentuk persegi panjang. Biasanya kita namakan itu partisi pada daerah tersebut. Nah, jadi kita bentuk nih persegi panjang. Kita bentuk ya persegi panjang. Anggap ini arsiran ya, karena ya tidak terlalu rapi, tapi anggap itu arsiran saja. Nah, udah seperti ini, kita disuruh tadi ya mencari luas daerah. Nah, dengan membentuk persegi panjang. Artinya apa? Artinya nanti luas daerah yang mau kita cari, kita mencarinya dengan pendekatannya, dengan menghitung jumlah luas total dari persegi panjang. Kebetulan di sini ada 4 partisi atau ada 4 daerah. Jadi nanti luasnya itu berarti luas totalnya itu nanti luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4. Nah, dalam luas ini kita pasti membutuhkan yang namanya lebar ya. Kita membutuhkan pastinya lebar. Kalau di gambar ini lebarnya wajib sama. Anggap ini sama ya besarnya. Mungkin saya kurang rapi menggambarnya, tapi anggap sama saja. Anggap lebar ini 1, 2, 3, 4 itu memiliki lebar yang sama. Jadi lebar dalam integral itu bisa kita bilang yaitu delta x. Nah, delta x. Jadi ya delta x1 ini, delta x1 sama dengan delta x2 tambah sama dengan delta x3 dan sama dengan delta x4 gitu. Kemudian kita sudah mendapatkan tuh yang namanya lebar. Sekarang kita mendapatkan yang namanya tinggi. Kalau pada daerah ini tinggi atau bisa dibilang panjang ya. Tingginya itu apa? Tingginya misalnya nih yang melekat pada kurva. Ini misalnya kita bilang X1, ini X2, ini X3, dan ini X4. X1-nya itu apa? X1-nya untuk mencari tinggi X1, kita substitusi ke Fx sehingga menjadi Fx1 gitu, menjadi Fx1. X2 kita substitusi ke Fx menjadi Fx2 gitu. X3 kita substitusi ke Fx menjadi Fx3, dan Fx4 kita substitusikan ke Fx menjadi Fx4 gitu. Sehingga didapatlah rumus seperti ini gitu. Didapatlah rumusnya ini. Nih.
untuk lebih rapinya biar jelas gitu. Didapatlah rumus ini. Nah, karena kebetulan di sini delta x itu tadi sudah sepakat ya, delta x1 sama dengan delta x2. Jadi ya kita faktorkan. Jadi ya kita dekatkan ini, kita jumlahkan, baru kita faktorkan dengan mengeluarkan si delta x ini. Karena ya ini ke kali ini hasilnya seperti ini juga. Nah, jadi dari sini semua kalau kita tulis nih dalam notasi sigma, jadi seperti ini. Artinya apa? Yang dia I1 yang dia mulai dari 1 sampai ke 4 gitu. Terus dikalikan delta xi kali delta x gitu. Jadi kalau kita tulis dalam notasi sigma seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya karena kebetulan daerah partisinya sampai 4, makanya di sini kita tulis sampai 4. Jadi dapat disimpulkan nih, luasnya itu apa? Luasnya seperti ini. I yang dimulai dari 1 hingga ke N gitu. N-nya berapa? Terserah. Mau sampai daerah berapa saja, dia terserah. Dikalikan Fxi, kemudian dikalikan delta X begitu. Jadi ya didapat rumusnya ini gitu. Jadi ini artinya apa? Penulisan jika diubah ke notasi sigma begitu. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh rumus luasnya yang ini ya. Nah, sekarang kita mau cari nih bagaimana untuk mencari si delta x ini yang tadi kita bilang dari awal bahwa delta x itu dalam integral kita bilang lebar. Nah, bagaimana mencari si rumus delta x ini? Nah, delta x ini lebar ya. Misal nih lebar si A ke lebarnya si B, jaraknya itu berapa gitu. Nah, kita misalkan nih si A-nya itu 1, si A-nya ini 1, si B-nya ini 7. Jadi lebarnya si A ini jaraknya ke lebarnya si B, jaraknya itu berapa? Artinya apa? 7 dikurang 1 itulah jaraknya gitu ya. Nah, jadi artinya si delta X ini kita tulis rumusnya B dikurang A gitu. Dibagi apa? Dibagi banyak partisi yang bisa dibilang N gitu. N itu kita bilang sebutannya banyak partisi. Jadi kalau dalam kasus yang ini, delta X-nya itu rumusnya yaitu adalah B dikurang A. Dibagi berapa banyak partisinya? Ada 4 daerah. Jadi dibagi 4 gitu. Jadi inilah rumus delta X-nya pada kasus yang ini. Tapi rumus sebenarnya yang ini. Tergantung kasus yang seperti apa begitu. Nah, misal nih kita kasih ada suatu gambar ya. Suatu gambar misalnya seperti ini. Suatu gambar yang ini. Ini dia. Ada 4 partisi dan ada 12 partisi. Jelas ya gambarnya. Ada 4 partisi dan ada 12 partisi. Nah, misalnya ada pertanyaan dari gambar ini, luas persegi panjang yang mendekati luas sebenarnya pada metode kedua yang luas persegi panjang yang mendekati luas sebenarnya itu jawabannya pada metode kedua. Kenapa? Karena errornya di sini, errornya makin dikit. Berbeda dengan di sini, errornya makin jauh. Jaraknya ini jauh dibandingkan gambar yang ini gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa luasnya itu, luas tadi kan ini ya, luasnya yang kita dapat tadi kan. Ini ya rumusnya ya. Yang tadi kita dapat ya. Nah, jadi ini akan mendekati nilai sebenarnya manakala si N-nya ini, N yang ini menuju tak hingga. Artinya N-nya ini semakin banyak semakin banyak si partisinya ini, maka akan mendekati nilai sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa luasnya itu L-nya itu adalah lim N menuju tak hingga, notasi sigma ya, N I sama dengan 1 Fx1 kali delta ini Xi kali delta X. Jadi ini gitu, semakin banyak dia maka lebih mendekati luas sebenarnya, yang kemudian kita kenal dengan yang namanya integral. Integral yang apa? Integral ini A hingga B, sama yang tadi ya, A ke B, AB, rentang A sampai B, integral A sampai B, Fx dx gitu. Jadi inilah akhiran integral yang sebenarnya.
tadi kita udah melalui proses demi proses, bisa juga, tapi sering juga dikenal dengan rumus yang ini gitu. Inilah disebut dengan rumus N jumlah Riemann. Jadi kalau luas, tapi perlu kita ketahui juga luas total itu dikenal juga dengan yang namanya Sn gitu. Jadi Sn. Jadi kalau dia Sn-nya yang seperti ini nanti, maka link N menuju tak hingga notasi sigma N I sama dengan 1 Fxi kali delta X. Kalau dia yang seperti ini berarti dia yang dia berarti bergerak dari ujung kanan. Tapi kalau dia yang seperti ini, seperti ini atas, ini bawah ya, dia berarti akan sama sih sebenarnya, tapi ya maaf agak sedikit sempit. Kalau delta X dia bergerak dari apa? Dari yang namanya ujung kiri. Ini yang bergerak dari ujung kanan, ini bergerak dari ujung kiri. Jadi ini disebut dengan Sn, inilah disebut dengan yang namanya jumlah Riemann gitu. Luas total sih bisa, luas total disebut juga Sn gitu. Kita bisa menggunakan dua cara, dengan menghitung luas total, luas 1, luas 2, luas 3, atau dengan menghitung dengan menggunakan yang namanya daerah partisi. Juga kita bisa menggunakan rumus ini untuk memecahkan suatu masalah dalam rumus integral gitu. Simpel aja sih sebenarnya. Nah, tadi saya bilang bahwa kita mengenal rumus yang mengenal rumus L integral A sampai B fx kali dx gitu ya. Itu kalau kita bilang itu dia merupakan salah satu integral yang dijumpai dalam fundamental integral kalkulus. Yang ini nantinya setara dengan f x BA, dan dalam mencarinya setara dengan si FB dikurang FA. Ini adalah rumus dari si kalkulus. Tadi kita udah dapat rumusnya si jumlah Riemann. Kalau ini rumusnya si kalkulus gitu. Supaya apa? Supaya nggak bingung. Kalau tadi kan kalau dia Riemann kita bilang kalau rumus pertama dia rumusnya seperti ini ya. Fx1 kali delta X tambah Fx2 kali delta X tambah Fx3 kali delta X sampai dia Fxn ya, Fxn kali delta X. Kita nggak tahu sampai n berapa. Ini kalau dia Riemann. Atau bisa juga kalau ditulis tadi ya, sesuai dengan yang kita dapat, ditulis dengan notasi sigma yang rumusnya kalau dia bergerak dari kalau dari kanan, dia didapat dari rumusnya seperti ini tadi ya, yang Sn. Ini dia. Iya ini dia. Iya ini dia. Kali delta X. Tapi kalau dia mulai dari kiri, dia sama sebenarnya. Tapi bedanya ini tak hingga. Tapi bergerak bedanya ini gitu. Link N menuju tak hingga Fxi kali delta X gitu. Nah, ini rumus Riemann. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Sebentar ya, kita tulis dulu. Soalnya seperti apa ya kira-kira? Soalnya seperti ini. Ini. Soalnya ini. Hitunglah luas daerah dengan selang 0 sampai 1. 0 sampai 1 dengan grafik seperti ini. Nah,
dengan grafik yang seperti ini, kita disuruh untuk mencari luas daerah. Jadi yang pertama kali kita cari dulu delta X-nya. Bagaimana tadi delta X? Jarak dari B dikurang A dibagi banyak partisi ya. Nah, delta X-nya itu B-nya berapa? B-nya 1 dikurang A-nya 0 bagi partisi. Partisinya berapa? Partisinya itu ada 1, 2, 3. Berarti dibagi 3. Jadi delta X-nya berapa? 1/3. Jadi bagaimana untuk mencarinya? Berarti L-nya itu kan ada 3. Berarti ya fx1 kali delta X tambah fx2 kali delta X tambah fx3 kali delta X. L X1-nya berapa? X1-nya berapa? Ini 1/3 ya, biar jelas. 1/3 kali delta X 1/3 tambah F X2-nya berapa? 2/3 gitu. Kali ini 1/3 ya, delta X-nya 1/3 tambah si F-nya X3-nya berapa? 1 kali 1/3. Ini delta X gitu. Nah, jadi F-nya si 1/3 menuju ke siapa? Menuju 4/3 gitu. Kali 1/3. Tambah F-nya si 2/3 ini menuju ke siapa? 8/3. Perhatikan gambar, dikali 1/3. F-nya si 1 ini menuju ke siapa? Menuju ke 4 gitu. Kali 1/3. Karena dia delta X-nya sama, kita dekatkan aja ya. Jadi 1/3 kita keluarkan, terus 4/3 tambah 8/3 tambah 4 ya, tambah 4 gitu. Jadi L-nya itu 1/3 dikali. Nah, 4/3 kita samakanlah penyebutnya semua 3. Ini anggap per 1 ya. 3 bagi 3, 3 kali 1, 4. 3 bagi 3, 1 kali 8, 8. 3 bagi 1, 3 kali 4, 12 ya. Jadi kita tulis di sini ya, karena nggak muat. L total, ini L total lah kita bilang, karena ya kita menggunakan daerah partisi. L total. Jadi 1/3 dikali 4 tambah 8 berapa? 4 tambah 12 tambah 8 berapa? 20 tambah 4 24. 24 dibagi 3 adalah 8. Maka luas totalnya 1 kali 8 adalah 8 dibagi 3. Jadi luas totalnya bisa dibilang 21,5 gitu. Inilah contoh soalnya. Wah, simpel ya. Ternyata integral itu ya simpel kalau kita belajarnya secara bersama-sama. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan integral itu kalau dia kasusnya menghitung jumlah Riemann? Sama sebenarnya sih. Sebenarnya simpel gitu. Sangat simpel. Misal nih kita gambar. Nah, misal nih dia, tapi itulah contoh dari Riemann gitu. Dengan tipe dia menghitung luas daerah dengan menggunakan yang namanya daerah partisi. Nah, kalau kita tadi kembali ke siapa? Kalkulus rumusnya seperti apa tadi? Kalkulus rumusnya ini ya. Kalkulus atau bisa dibilang fundamental kalkulus pada integral ya. Fundamental kalkulus, fundamental integral kalkulus gitu ya, biar lebih simpel. Rumusnya kan tadi udah dapat ya. Ini ya yang tadi kita bilang fx BA sama dengan FB kurang FA. Ini rumusnya. Ribet kali nengok rumusnya bagaimana ya. Kita masuk ke contoh soal aja biar simple. Contoh nih, tentukan integral. Hitung integral jika diketahui soalnya seperti ini. Integral 0 sampai 3 x pangkat 2 dx. Nah, ya udah. Ini kan sama tuh soalnya ya, sama. Terus masukkan aja fx. Ini kan b. Berarti b-nya berapa? 3. Terus a-nya 0 gitu. Terus dikurang
dikurang, kita masukkan X-nya pangkat 3 per berapa? Per 3 kan. Terus si X-nya itu kita ganti. Dia paling besar berapa? Paling besar yaitu adalah 3. Berarti 3 pangkat 3 per 3. Dikurang, ini si FB ya. Ini si FB. Dikurang FA. FA-nya berapa? FA. A-nya di sini kan 0. Ya, A-nya ini A. Berarti 0 pangkat 3 diperkan 3. Berarti 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 27 per 3 dikurang 0 lah ya. Baru 27 bagi 3 berapa? 9. 9 kurang 0 ya 9 gitu. Inilah rumus fundamental integral kalkulus. Sangat-sangat mudah, tapi ya ini masih simpelnya aja. Kalau sulitnya ya nanti kalau kita jumpai. Semoga pemahaman yang saya ketahui ini dapat mempermudah kita dan dapat mengajak kita supaya kita semakin tertarik untuk mempelajari yang namanya integral. Belajar dengan baik, belajar dengan serius, stay at home, jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan sama-sama berdoa agar wabah virus corona dapat selesai. Demikian video saya ucapkan terima kasih.